Halo Sobat Kawaroto, ketemu lagi dengan gue Rio. Oh iya, mau ngasih tahu dulu. Biasanya kan kalau review mobil ketemunya sama Wanda. Nah, kalau untuk yang tips atau teknis-teknis nanti gue yang akan jadi hostnya. Sekarang nih masih COVID-19, kan mobil pada diem nih. Terus kita juga walaupun harus kerja siangnya, tapi kan masih waktu lowongnya lumayan kan, kita bisa nengokin mobil kan. Nah, kalau kemarin kita udah bahas gimana caranya ngerawat interior supaya lebih bersih, wangi, dan sekaligus steril tanpa ada kuman. Sekarang kita mau cek kondisi mesinnya. Nggak perlu yang rumit-rumit sih, gampang kok. Barang-barangnya juga, ya kita cuma butuh kontak cleaner sama lap sama spon, cuma buat bersih-bersih. Nanti sisanya kita langsung praktekin. Tapi jangan lupa, masih musim banyak penyakit, selalu stay healthy, stay safe, jangan lupa pakai masker. Sekarang gue nggak pakai masker karena di rumah nggak ada siapa-siapa. Kameramen juga dia udah diisolasi lah, jadi dia udah relatif aman gitu. Nah, yuk kita lihat dulu. Pertama kita mesti cek kertas petunjuk penggantian olinya. Masuk dalam yuk. Oke, kita masuk. Ngerawat mesin yang pasti dan nggak boleh ketinggalan adalah kita harus ingat kapan harus ganti oli. Kapannya? Paling gampang cek buku manual. Nah, atau kita bisa lihat kertas ini. Kan biasanya tiap bengkel resmi ataupun bengkel umum pasti dia ngasih kertas nih. Kapan harus ganti, tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa. Tapi konsepnya adalah mobil masa kini oli itu harus diganti tiap 6 bulan sekali atau 10.000 km. Jadi kalau misalnya mobilnya sering dipakai dan kilometernya udah 10.000, sebaiknya diganti olinya. Tapi kalau mobilnya kayak sekarang nih diem, ya kita 6 bulan maksimal. Selama 6 bulan itu kita harus ganti karena kandungan yang ada di dalam oli itu, aditif ataupun chemicalnya itu berpotensi untuk dia berubah kalau misalnya 6 bulan diem terus gitu. Jadi makanya 6 bulan patokannya adalah 6 bulan atau 10.000 km. Kita lihatnya tinggal dari kertas ini. Nah, beberapa merek pabrikan juga dia bikin stiker tuh ditempel di dalam sini. Nah, nanti habis itu baru kita cek di ruang mesin. Kita buka dulu. Oke. Yuk pindah. Kita buka kap mesin. Nah, selama musim pandemi kan mobil pasti diem tuh. Jadi enak, kita mau ngecek apa-apa, kita mau lihat mesinnya dingin. Jadi mau dipegang aman, kita mau pegang apapun. Nah, yang pertama adalah kita cek dulu nggak ada kebocoran apapun di bagian area ruang mesin ini. Nah, biasanya kita lihat nih di bagian kepala silindernya sebelah sini. Nah, itu apakah ada oli yang rembes atau misalnya ada cairan apa yang abnormal. Nah, itu kita cek semuanya. Cara gampangnya biasanya kita tinggal ngolong. Kalau udah ngolong, tinggal lihat nih. Biasanya kalau mobil ada kebocoran atau apa, dia pasti ada tetesan. Nah, tetesannya itu tinggal kita telusurin di bagian atas. Nah, dia lebih dekat kemana? Apakah dia dari power steering, ataukah dia dari minyak rem, atau dia justru air radiator, atau oli mesin. Nah, kita bisa telusurinnya dari situ. Lihat tetesan yang ada di lantai. Nah, kalau dari ruang mesin kita lihatnya oli dari dipstick. Jadi kita angkat. Nah, dari dipstick kita lihat ya, tuh. Kalau penuh dia ada di titik atas. Kalau kurang dia ada di titik bawah. Kalau ada di tengah-tengah juga berarti dia kurang, kita harus tambahin. Nah, dipstick ini kita hanya untuk memeriksa jumlah olinya aja ya. Jadi kalau kualitas oli itu biasanya ditentuin udah dari pabrikannya kan. Nah, ini hanya untuk memeriksa jumlahnya. Jadi kalau dia ada di titik bawah atau di titik tengah, itu artinya kita harus tambahin olinya. Nah, habis itu kita juga harus cek air wiper semua. Jadi semua yang ada di sini kita cek nih, air wiper kira-kira masih ada di batas atas. Nah, ini masih penuh. Terus juga kita cek minyak rem. Minyak rem ini
kita tinggal lihat ada batas atas sama batas bawahnya. Kita bisa lihat minyaknya apakah udah berwarna keruh atau gelap, yang biasanya itu udah kotor dan harus dikuras. Nah, tapi kalau mau kuras atau kita mau ganti, kita bawa ke bengkel aja. Nah, kalau untuk komponen lain yang biasanya kita harus cek untuk mobil-mobil yang udah usianya agak lama ya, kita biasanya cek kondisi terminal kelistrikannya, soket-soketnya. Kayak gini, ini masih kenceng atau enggak. Kalau buat mobil-mobil yang udah berumur tuh, soket-soket listrik yang gak kenceng tuh efeknya bisa kemana-mana, mobil jadi berebet atau jadi terasa nggak enak. Terminal aki kita cek juga dia masih kenceng atau enggak. Nah, terus untuk kondisi electrical mobil, nah kita perlu namanya kontak cleaner. Kontak cleaner itu dia berfungsi untuk membersihkan komponen-komponen kelistrikan tanpa bikin korslet ataupun short di komponen electrical kita. Nah, ini gampang banget nih, kita semprot aja. Nah, kita semprot. Kalau udah disemprot, kita biarin aja, kita tunggu kering supaya benar-benar kan mobil juga nggak dipakai kan. Nah, kita bersihin aja sepintas supaya nggak ada kotoran yang netes-netes. Udah, komponen elektrikalnya biasanya pasti aman. Yang lain nggak ketinggalan adalah reservoir radiator. Nah, ini kalau masih baru airnya pasti banyak sih. Kita lihatnya di sini nih. Ini batas atas. Nah, ini batas bawahnya. Sekarang kan kondisinya masih di batas atas. Nah, kalau misalnya reservoir radiator, ingat ya, kita jangan nambahin dari tutup radiator ini karena berpotensi untuk bikin ada udara yang masuk. Nah, udara di sistem pendingin itu sama sekali dilarang dan nggak boleh ada. Jadi kita kalau mau nambahin air radiatornya, kita lewat sini tabung reservoirnya. Nah, ini kita buka. Tuh, kalau kurang kita tinggal tambahin lewat sini. Jadi tutup radiatornya jangan dibuka sama sekali. Kalau itu udah kita cek semuanya, ruang mesin udah kita cek. Yang penting kita pastiin ya, nggak ada kebocoran oli ataupun cairan apapun. Air radiator, air aki, ataupun oli mesin, oli gearbox, nggak ada kebocoran. Nah, cuman kan mobil diem nih di rumah. Nah, buat mobil-mobil masa kini, apalagi mobil yang elektrikalnya banyak, baik alarm lah, power window, dan segala macem, biasanya akinya tuh cepet habis, ataupun dia pasti kan karena ada arus yang hidup ataupun nyala terus kan. Nah, untuk ngejaga aki, sebaiknya kita bisa pasang dia semacam kayak chargeran aki gitu. Di marketplace, di e-com itu banyak banget barangnya. Contohnya Sobat Kabaroto bisa cari seperti ini. Dia nggak terlalu mahal, hanya sekitar 80 ribuan, tapi ada yang jual 60.000, ada yang jual ini 80.000, ada yang jual 200.000, yang 2 juta juga ada sih yang versi mahal. Nah, dia konsepnya adalah supaya kalau misalnya tegangan aki kurang, dia akan ngecharge, tapi kalau udah full ya udah dia keputus, jadi nggak akan ada overcharging tuh. Nah, alat ini bagus banget untuk mobil yang diem supaya akinya tetap terawat. Kita butuh listrik dari rumah. Kita colokin listrik dari rumah. Habis itu, nah, yang terminal merah kita taruh di positif aki, yang hitam di negatif. Nah, nanti indikatornya dia akan jalan. Artinya alat ini sedang mengisi ulang aki. Jadi listrik yang kepake untuk alarm lah, untuk audio dan segala macam, itu dia bisa isi ulang. Nah, tenang aja, dia nggak akan overcharging karena nanti begitu akinya udah full sampai 12 volt, itu ya alat ini akan putus aki sendiri. Indikatornya dia diem, nggak jalan seperti ini lagi. Nah, aki akan terjaga dan mobil juga tetap aman. Kita bisa tinggal panasin kalau misalnya kita butuh. Oke, dengan Sobat Kabaroto, tips untuk merawat ruang mesin yang simple dan kita bisa kerjain sendiri di rumah.
Nah, tapi jangan lupa, mobil walaupun diem lama, tapi kan setidaknya akan lebih bagus kalau tetap dipanasin. Nah, tapi panasinnya kalau bisa jangan diem aja di garasi, karena percuma, dia banyak komponen-komponen yang harusnya bergerak, seperti kayak misalnya bearing roda lah, busing dan ter dan segala macem, termasuk shock breaker, dia kan harusnya kerja tuh. Nah, karena kalau di garasi doang, barang-barang itu kan nanti nggak kerja. Nah, kita jadi panasinnya sembari jalan-jalan. Tapi ingat, kalau lagi pandemi seperti ini, jalan-jalannya harus tetap pakai masker, dan kita juga nggak boleh kemana-mana. Cukup keliling mungkin sekitar 10 kilo atau 20 kilo maksimal, supaya komponen-komponen tadi bergerak, shock breaker tetap bergerak, ban dia tetap berputar, bearing juga tetap berputar. Habis itu kondisi mobilnya juga pasti akan lebih aman. Oke, sekarang kita panasin aja. Kita jalan dulu ya. Jangan lupa like and subscribe. Pencet tombol yang ada di kanan bawah. Kak Baroto akan jalan-jalan dulu untuk manasin mobil. Bye-bye.